Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan beberapa peralatan dan fasilitas militer yang dikerahkan oleh tentara Ukraina. Korea Utara menggelar unjuk rasa massal anti Amerika Serikat di ibu kota Korea Utara, Pyongyang, pada peringatan 73 tahun Perang Korea. Selamat malam, Anda menyaksikan Dunia Dalam Berita malam ini bersama saya, Happy Guritman. Selain dua informasi utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan serangkaian informasi penting lainnya yang telah kami rangkum dalam Menit Utama. Menit Utama Dunia Dalam Berita kami awali dengan informasi pasukan Rusia hancurkan fasilitas militer Ukraina. Pejuang Hizbullah Lebanon jatuhkan pesawat tak berawak Israel. Dan tim SAR mengevakuasi 6 korban kecelakaan pesawat Sam Air di Papua Pegunungan. Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan beberapa peralatan dan fasilitas militer yang dikerahkan oleh tentara Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukan Rusia menerapkan serangan klaster presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap depot amunisi Ukraina. Pasukan Rusia melancarkan serangan terhadap kendaraan lapis baja Ukraina, Howitzer M109, buatan Amerika Serikat, dan beberapa peralatan serta fasilitas lainnya. Selain itu, Angkatan Udara Rusia juga mencegat sejumlah kendaraan udara tak berawak yang diluncurkan Ukraina. Sementara itu, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menyatakan dalam 24 jam terakhir telah terjadi 36 pertempuran di garis depan. Pasukan Ukraina melawan Rusia ke arah Krasny Liman, Bakhmut, dan Marinka. Kelompok pejuang Lebanon Hizbullah menembak jatuh pesawat tak berawak Israel yang terbang ke wilayah udara Lebanon Selatan. Militer Israel menyatakan kepada Reuters bahwa salah satu pesawat tak berawaknya jatuh di wilayah Lebanon selama aktivitas rutin. Media melaporkan pesawat tak berawak Israel itu jatuh di dekat kota Zipkin di Lebanon Selatan. Kelompok pejuang Lebanon, Hizbullah, dan Israel saling mengklaim menembak jatuh drone satu sama lain di masa lalu. Bulan lalu, militer Israel menyatakan telah menjatuhkan pesawat tak berawak yang melintasi Israel dari Lebanon tetapi tidak menyebutkan siapa yang mengirimnya. Pada tahun 2021, kelompok pejuang Lebanon, Hizbullah, menyatakan telah menembak jatuh pesawat tak berawak Israel di Lebanon Selatan yang menurut Israel jatuh selama aktivitas rutin. Kebakaran besar melahap gedung apartemen di Kompleks Hunian di kota Ajman, Uni Emirat Arab pada Senin dini hari waktu setempat. Seluruh penghuni apartemen berhasil dievakuasi dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam musibah tersebut. Kepolisian Ajman melaporkan kebakaran menjalar ke Tower 02 yang terletak di dalam Kompleks Hunian Ajman 1 di distrik Al-Rashdiyah 3. Lokasi ini berjarak sekitar 15 km dari ibu kota Uni Emirat Arab, Dubai. Salah seorang pejabat dinas pertahanan sipil setempat mengungkapkan seluruh penghuni di dalam Tower 02 telah dievakuasi dan api dapat dikendalikan dalam waktu singkat sehingga kebakaran itu tidak menelan korban jiwa. Media melaporkan kebakaran besar serupa pernah melanda 2 menara apartemen di Kompleks Hunian yang sama pada tahun 2016. Sedikitnya 4 orang tewas dan sejumlah lainnya hilang setelah tanah longsor melanda wilayah Wenchuan, Provinsi Sichuan, Cina Barat Daya pada Selasa pagi waktu setempat. Pihak berwenang mengevakuasi lebih dari 900 orang. Tanah longsor dipicu banjir bandang setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Lebih dari 400 petugas penyelamat dikerahkan untuk mencari para korban yang dilaporkan hilang.
Data resmi pemerintah Cina menyebutkan Wenchuan adalah lokasi terjadinya gempa dahsyat pada tahun 2008 yang menewaskan sedikitnya 69.000 jiwa. Cina merupakan salah satu negara yang kerap dilanda cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi di wilayah selatan dan suhu yang memecahkan rekor di bagian utara. Tim SAR gabungan telah menemukan jenazah penumpang dan kru pesawat Sam Air PKSMW yang jatuh dan terbakar di kawasan hutan di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada 23 Juni 2023 lalu. Komandan Lanut Silas Papare Marsma TNI M. Dadan Gunawan menyatakan tim SAR gabungan mengevakuasi 6 jenazah korban pesawat Sam Air melalui Wamena. Saat ini, ke-6 jenazah sudah dievakuasi menuju Jayapura dengan menggunakan pesawat kargo milik Trigana dengan nomor penerbangan PKYSN. Setibanya di Bandara Sentani, Jayapura, jenazah akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan identifikasi oleh tim DVI Polda Papua. Dunia dalam berita masih akan kembali dengan informasi lain, diantaranya militer Honduras mengambil alih penjara pasca kerusuhan di penjara Tamara yang menewaskan puluhan orang. Informasinya sesaat lagi. Siap-siap, Pak. Siap-siap apa? Siap-siap sensus pertanian. Sensus pertanian? Iya, pendataan untuk pelaku usaha pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Kapan? 1 Juni sampai dengan 31 Juli tahun 2023. Saya sendiri kadang muji makan aku sendiri. Wah, enaknya mantap. Bumbu yang digunakan sangat klasik, sehingga menciptakan pengalaman menyantap makanan sederhana yang autentik, jujur, dan apa adanya. Saya dengan masakannya misalnya seperti ambu bopi api itu saya suka. Kalau saya mau makan lagi, saya mesti ke situ. Terima kasih Anda masih bersama kami Dunia Dalam Berita. Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar rapat dengan Kepala Dinas Keamanan, Menteri Pertahanan dan pejabat tinggi lainnya di Moskow, Rusia. Rapat itu membahas perkembangan situasi terkini di Rusia.
Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar rapat dengan Kepala Dinas Keamanan Domestik Utama Rusia, Menteri Pertahanan Sergei Shoigu, dan sejumlah menteri lainnya di Moskow pada Senin waktu setempat. Dalam rapat itu, Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas upaya yang dilakukan selama beberapa hari terakhir. Rapat itu juga membahas perkembangan situasi saat ini. Putin juga menyatakan akan membicarakan sejumlah tugas yang akan dihadapi setelah menganalisis peristiwa yang terjadi di Rusia. Rapat keamanan Rusia juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Jaksa Agung Igor Krasnov, Menteri Dalam Negeri Rusia Vladimir Kolokosev, Direktur Dinas Keamanan FSB Alexander Bortnikov, dan Kepala Garda Nasional Viktor Zolotov. Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyampaikan pidato dan menyampaikan terima kasih kepada bangsa Rusia atas persatuan mereka di tengah upaya pemberontakan 24 Juni. Putin menekankan bahwa sejak awal tindakan adil untuk menghindari pertumpahan darah. Putin memuji keberanian prajurit militer dan petugas penegak hukum dan berjanji untuk memenuhi janjinya kepada anggota kelompok tentara bayaran Wagner. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko memberikan sinyal peringatan atas ekspansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO yang memprovokasi perbatasan Belarusia. Lukashenko menegaskan Belarusia harus lebih kuat dari ancaman yang sedang membayangi negeri mereka. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko memberikan sinyal peringatan tentang ancaman perluasan dan provokasi aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO di perbatasan Belarusia, termasuk dengan Ukraina. Peringatan ini disampaikan Lukashenko pada pidato pertamanya setelah memainkan peran yang menentukan dalam menengahi rencana pemberontakan bersenjata tentara bayaran Wagner melawan militer Rusia. Di hadapan personel militer, pakar politik dan perwakilan media di Istana Kepresidenan di ibu kota Minsk, Lukashenko mengatakan mereka dapat melihat dengan jelas gelombang baru perluasan NATO dan penimbunan senjata yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh negara-negara anggota aliansi, termasuk di tempat-tempat yang dekat dengan perbatasan Belarusia. Hampir setiap hari penjaga perbatasan mendokumentasikan berbagai jenis provokasi, seperti mengirim drone melintasi perbatasan Belarusia dari Ukraina, sementara di sisi Ukraina perbatasan telah dibentengi. Lukashenko menegaskan Belarusia harus lebih kuat dari ancaman yang membayangi negeri mereka, yang sekali lagi datang dari pihak Barat yang menunjukkan sejarah berulang dengan sendirinya. Korea Utara menggelar unjuk rasa massal anti Amerika Serikat di ibu kota Korea Utara, Pyongyang, pada peringatan 73 tahun Perang Korea. Pengunjuk rasa menyerukan perang balas dendam dan memperingatkan risiko pecahnya perang nuklir. Korea Utara menggelar aksi unjuk rasa massal anti Amerika Serikat di ibu kota Pyongyang sambil menyerukan perang balas dendam untuk menghancurkan Amerika Serikat pada peringatan 73 tahun Perang Korea. Televisi pemerintah KRT melaporkan sekitar 120.000 pekerja dan mahasiswa ikut serta dalam aksi unjuk rasa di seluruh ibu kota pada Minggu waktu setempat. KRT menayangkan rekaman massa yang berbaris di Stadion Mayday Pyongyang dan membawa poster bertuliskan seluruh daratan Amerika Serikat berada dalam jangkauan tembak Korea Utara yang mengindikasikan resiko pecahnya perang nuklir dengan negeri tersebut. Terlihat pula para pengunjuk rasa yang menggelar aksi protes di depan kapal Angkatan Laut Amerika Serikat atau USS Pueblo yang direbut oleh Korea Utara pada tahun 1968. Peringatan 73 tahun pecahnya Perang Korea ini berlangsung di tengah kekhawatiran bahwa Pyongyang akan segera kembali melakukan peluncuran satelit mata-mata militer untuk meningkatkan pemantauan kegiatan militer Amerika Serikat setelah upaya pertamanya pada 31 Mei mengalami kegagalan. Kedua Korea secara teknis masih berperang setelah Perang Korea tahun 1950 hingga 1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Militer Honduras mengambil alih penjara pasca kerusuhan di penjara Tamara yang menewaskan puluhan orang. Dua penjara yang diambil alih oleh militer adalah penjara Tamara dan La Tolfa yang banyak menampung narapidana tindak pidana kekerasan antar geng.
Pasukan militer Honduras mulai mengambil kendali penjara di negara itu pasca kerusuhan antar geng yang menewaskan sedikitnya 46 narapidana di penjara wanita pekan lalu. Presiden Honduras Xiomara Castro mengumumkan pekan lalu bahwa ia akan menyerahkan kendali sistem penjara kepada polisi militer. Keputusan yang berbeda dari sikap demilitarisasi yang dilakukan di masa lalu karena pemerintahannya berusaha untuk menghentikan aksi kejahatan terorganisir di dalam penjara. Video menunjukkan ratusan narapidana laki-laki dengan badan dipenuhi tato duduk di lantai penjara Tamara yang dikenal dengan tingkat keamanan tinggi dengan tangan di kepala dan dijaga oleh tentara bersenjata lengkap. Visual itu sama dengan yang dibagikan awal tahun ini oleh pemerintah El Salvador yang telah meningkatkan keamanan penjara dan menahan lebih dari 62.000 narapidana tindak kejahatan kekerasan antar geng. Tamara, penjara berkapasitas 2.500 orang, namun kini telah kelebihan kapasitas dengan dihuni 4.200 narapidana, merupakan satu dari dua penjara yang diambil alih oleh polisi militer pada Senin waktu setempat. Kolonel Fernando Munoz mengatakan polisi militer telah menyita pistol, senapan mesin, amunisi dan granat dari penjara Tamara yang dikuasai oleh geng Barrio 18. Satu penjara lain yang juga diambil alih militer adalah penjara La Tolva. Di Honduras, sekitar 20.000 narapidana hidup berdampingan di 26 penjara yang penuh sesak. Berdasarkan data PBB, 34% penjara di Honduras telah melebihi kapasitas. Presiden Kolombia memberikan medali penghargaan untuk tim penyelamat yang berhasil menemukan dan menyelamatkan 4 anak yang hilang di hutan Amazon pasca kecelakaan pesawat. Presiden Kolombia Gustavo Petro memberikan 86 medali untuk tim penyelamat yang terdiri dari militer dan warga lokal atas keberhasilannya menemukan dan menyelamatkan 4 anak yang hilang 40 hari di belantara hutan Amazon Kolombia usai kecelakaan pesawat yang mereka tumpangi. Pemahaman anak-anak tersebut tentang hutan dan keberanian kakak perempuan tertua dipuji dan diapresiasi pejabat pemerintah karena berhasil menyelamatkan hidup 4 bersaudara itu. Pemerintah menjelaskan 4 bersaudara itu telah pulih dan dalam kondisi sehat usai menjalani perawatan di rumah sakit. Medali penghargaan juga diberikan untuk Wilson, seekor anjing penyelamat milik tentara Kolombia yang hilang dalam operasi penyelamatan 4 anak tersebut. Meski upaya pencarian terhadap Wilson berlanjut usai anak-anak itu ditemukan, namun hingga kini keberadaannya belum ditemukan. Awal Juni lalu, 4 kakak beradik berusia 13, 9, 4 tahun, dan bayi berusia 12 bulan ditemukan selamat di hutan Kolombia 40 hari pasca kecelakaan pesawat yang menimpa mereka. Bagai mukjizat, 4 bersaudara itu mampu bertahan hidup di hutan belantara yang sesungguhnya tidak aman bagi anak-anak. Mereka diselamatkan oleh pasukan militer Kolombia dan tim SAR di wilayah Caqueta, Kolombia, tidak jauh dari lokasi jatuhnya pesawat. Satelit, helikopter, anjing pelacak, dan selebaran dikerahkan oleh pasukan militer selama operasi pencarian dan penyelamatan mereka. Sebelumnya 4 anak itu tidak diketahui keberadaannya setelah pesawat Cessna 206 yang membawa 7 orang dengan rute Araraquara menuju San Jose del Guaviare hilang pada dini hari 1 Mei karena kerusakan mesin. 3 orang dewasa termasuk pilot dan ibu anak-anak itu tewas dalam kecelakaan dan jenazahnya ditemukan dalam pesawat. Dunia dalam berita masih akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya, mega bintang sepak bola Lionel Messi bermain dalam laga penghormatan untuk mantan pemain tim nasional Argentina, Riquelme. Informasinya sesaat lagi.
satu genre musik populer di Indonesia, klasik dan tetap bertahan di era modern. Keroncong Lestari menampilkan Ratna Listi, Risma, Violis Aura, Fiza Bella. Iringan musik MSC Chamber, dipandu host Dewi Gita. Keroncong Lestari, Rabu 28 Juni 2023, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dimas Tejo, Elvi Zubai, dan Jagat Aryani kembali hadir dengan suguhan musik masa kini dijamin bikin happy. The Terrace menampilkan Eri Suzan, Nopar Pradipta, Nabila Gomez. Iringan musik Avatar Band. The Terrace 30 Juni 2023, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kita berjumpa kembali dalam program acara Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha TVRI. Dalam dunia ini jarang ditemukan seseorang yang dapat mengendalikan diri. Apakah bisa kita sebutkan Pancasila Buddhis sebagai landasan dasar ya Bante? Pancasila Buddhis adalah landasan dasar bagi umat perumah tanggaan. Kalau dalam mempraktekkan sila ya tadi Bante bilang kita harus punya tekad. Terima kasih Anda masih bersama kami Dunia Dalam Berita. Kini kita akan ikuti informasi dari dunia olahraga. Mega bintang sepak bola Lionel Messi bermain dalam laga penghormatan untuk mantan pemain tim nasional Argentina, Riquelme. Messi sempat berada satu tim dengan mantan gelandang timnas Argentina itu di Piala Dunia 2006. Lionel Messi bermain dalam laga penghormatan untuk mantan bintang sepak bola Argentina, Juan Roman Riquelme. Riquelme merupakan penyerang veteran dan menjadi pesepak bola terbaik Argentina sebanyak 4 kali. Pemain kelahiran San Fernando itu gantung sepatu pada 2014 lalu. Setelah ditunda selama 9 tahun, klub Boca Juniors dari Buenos Aires, Argentina memberikan penghormatan kepada wakil presiden mereka, Riquelme dalam pertandingan melawan timnas Argentina. Para pemain bintang Argentina saat ini dan di masa lalu tampak hadir dalam laga yang digelar di Stadion Bombonera, termasuk Lionel Messi, pemain baru Inter Miami pencetak 1 gol Angel Di Maria, dan mantan pelatih Boca Juniors Carlos Bianchi. Messi sempat berada satu tim dengan Riquelme di Piala Dunia 2006. Saat itu, langkah Argentina terhenti di babak perempat final karena kalah adu penalti dengan Jerman. Riquelme dianggap sebagai generasi terakhir gelandang nomor 10 yang membela Boca Juniors dalam 2 periode, yakni pada 1996 hingga 2002 dan 2001 hingga 2014. Bersama Boca, Riquelme sukses memenangi berbagai gelar bergengsi termasuk 4 titel Liga Apertura Argentina, 3 gelar Copa Libertadores, dan Piala Interkontinental. Perahu layar Wind Whisper memenangkan putaran terakhir lomba perahu layar Ocean Race ke Genoa, Italia untuk merebut gelar juara umum. Perahu layar Polandia itu menempuh jarak 32.700 mil laut dalam waktu 10 hari, 23 jam, 17 menit, dan 52 detik. Tim perahu layar Wind Whisper memenangkan putaran terakhir Ocean Race VO65 Sprint ke Genoa, Italia pada Senin waktu setempat untuk merebut gelar juara umum lomba perahu layar tersebut. Perahu layar Polandia itu menyelesaikan lomba dengan waktu 10 hari 23 jam 17 menit dan 52 detik, menempuh perjalanan sejauh 32.700 mil laut yang sangat melelahkan. Wind Whisper memimpin lomba dengan jarak lebih dari 100 mil laut dari armada perahu layar lainnya yang masih berada di belakang mereka. Tim Holcim PRB akan memimpin armada IMOCA melintasi garis finish pada Selasa pagi waktu setempat, sementara peserta lainnya mengikuti beberapa jam kemudian. Sementara itu, tim 11 Hour dijadwalkan tiba di Genoa pada Jumat 30 Juni menjelang sidang ganti rugi
saat penyelenggara dapat memberikan poin kepada tim setelah mereka tersingkir akibat bertabrakan dengan perahu layar lainnya. Sidang ini akan menentukan pemenang Ocean Race secara keseluruhan. Jepang memperkenalkan lengan robot dengan perangkat lengan yang dapat bergerak mengikuti gerakan tubuh manusia. Tidak seperti visi robot yang bertujuan menggantikan manusia, karya ini mengeksplorasi teknologi agar berfungsi sebagai perpanjangan dari tubuh manusia. Seorang penari tampak berdiri tak bergerak, sementara lengan robot putih muncul dari belakangnya. Saat ia mulai melakukan gerakan, lengan robot lainnya turut bergabung dan menciptakan pertunjukan yang memadukan gerakan lentur lengan manusia dengan lengan robot dalam harmoni antara manusia dan mesin. Profesor Masahiko Inami dan timnya di Universitas Tokyo menciptakan perangkat multilengan yang dapat dipakai dan saling dipertukarkan. Lengan robot yang dinamai lengan Jizai, konsep yang menunjukkan kebebasan untuk melakukan apapun yang diinginkan, memiliki unit dasar yang dapat dipasangi hingga 6 lengan robot. Di masa mendatang, alat tambahan lainnya seperti sayap atau drone diharapkan bisa menjadi kenyataan. Unit dasar dengan 4 lengan robot memiliki berat sekitar 14 kg dan dapat hadir dengan berbagai desain tangan. Untuk saat ini, lengan Jizai dapat dikendalikan dari jarak jauh, meski penelitian mengakui tidak ada cara sempurna untuk mengendalikan banyak lengan secara bersamaan. Tidak seperti visi robot dan artificial intelligence yang menggantikan manusia, karya Inami berupaya mengeksplorasi teknologi agar dapat berfungsi sebagai perpanjangan dari tubuh manusia. Selanjutnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca kota-kota besar mancanegara yang berlaku mulai esok pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sekaligus menutup dunia dalam berita malam ini, saya Happy Guritman mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.